warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yakni pertahankan, perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Dalilnya apa? Islam harga mati dalilnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asbaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seluruh perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ya, asalnya tidak ada ya. Namanya diada-adakan berarti asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada di dalam kitab Allah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi. Ya, ini tidak ada di dalam lingkaran agama, lingkup agama tidak ada, tapi dianggap ada atau diada-adakan. Karena Nabi ini seburu-buru apa? Perkara. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan sesat. Karena tadi dia adalah seluruh perkara. Jadi sekali lagi kita katakan, mungkinkah dari perkara paling buruk terus dibagi menjadi dua? Yang pertama dolalah, yang kedua hasanah. Ini ada perkara paling buruk, ada dua, yang sesat dan yang baik. Mungkin ya? Jadi ada perkara paling buruk, ini adalah seluruh perkara. Tapi seluruh perkara ini dibagi menjadi dua. Ada yang sesat dan ada yang baik. Dari yang buruk itu, yang paling buruk ini masih ada yang baik. Mungkin ya? Kayaknya orang yang berakal sehat gak ada yang bilang begitu. Buruk aja sudah tentu sesat, apalagi seburuk-buruk perkara. Yang buruk itu sudah tentu sesat. Karena kebaikan tidak datang kecuali dari yang hasanah, kebaikan tidak datang kecuali dari yang baik. Makanya Allah katakan apa? Rasulullah SAW katakan, Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, itu bantahannya langsung aja bantah. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah langsung bantah. Bagaimana bisa ada bid'ah hasanah dari perkara yang paling buruk? Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, terancam masuk neraka. Baik.
Sebelum kita mulai, mungkin kita harapkan kepada para jamaah untuk merapat ke depan, tafassahu wa tawassau. Barakallahu fikum. Yang adik-adik itu kayaknya anak istiqlal ya. Mencar ya, jangan ngumpul. Kalau ngumpul, diskusi nanti. Ya, anak-anak, adik-adik mencar. Biar fokus belajar. Nah, alhamdulillah bawa catatan nih adik-adik. Masya Allah. Ya. Jazakumullahu khairan. Karena indah Pak. Ya, indah kalau kita mengamalkan sunnah. Di antara adab dalam menuntut ilmu adalah mendengar. Ya kan? Mendengar. Jadi kelihatan keseriusannya. Ya, walaupun sebenarnya susah untuk serius, tapi kelihatan keseriusannya. Nah, barakallahu fikum. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya tidak perlu lagi diingatkan, karena orang yang berada di atas manhaj salaf selalu berupaya berlomba-lomba dalam kebaikan, agar terbukti kalau ternyata memang kita bukan sekedar pengakuan, mengaku-ngaku di atas manhaj salaf. Prakteknya nol, itu kan bahaya. Terkadang apa yang membuat kita susah mengamalkan sunnah? Ilmu gak berkah. Banyak kumpulin ilmu, ikut kajian sini, kajian sana, sini, tapi susah mengamalin semua itu. Apa menyebabkannya? Tidak berkah. Karena ilmu yang berkah akan memudahkan seseorang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Apa makna al-barakah? Ziyadatu ta'ah. Ya, bertambah ketaatan. Makanya kalau dikatakan umur berkah, bertambah umurnya, bertambah ketaatan. Harta yang berkah. Ketika dia mendapatkan harta tersebut, bertambah ketaatan. Kalau ternyata dengan dapatnya harta berkurang ketaatan, berarti tidak berkah. Pekerjaan yang berkah, dia dapat pekerjaan, alhamdulillah, tambah taat sama Allah. Kalau ternyata setelah kerja mulai nggak kelihatan batang hidungnya di majelis ilmu, baru ketahuilah pekerjaannya tidak berkah. Bisa ya? Jadi tapi jangan antum nuduh-nuduh saudara muslim yang lain. Wah, kayaknya bapak kerjanya nggak berkah nih. Jangan, nggak boleh ngevonis. Kepada saudara muslim harus berbaik sangka dan memberi uzur, ajak dengan baik. Akhifillah, anak sekarang kelihatan tuh jarang di majelis ilmu. Ayo, apa masalahnya? Gitu? Aja. Nah, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Wajibat. Al-Mutahaddimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah. Yang wajib-wajib dan harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Terakhir pembahasan pekan pertama kita sudah selesai penjelasan tentang ma'rifatun nabi, yaitu ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Kita sudah sebutkan nasabnya. Dan poin terpenting pengetahuan kita terhadap Nabi adalah untuk apa Nabi diutus. Untuk apa?
Nah, menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu risalah tauhid, risalah Islam. Jadi menyampaikan apa? Islam. Karena kalau ke situ nggak apa-apa, nggak pakai mic. Nah kalau ke situ nggak apa-apa ya. Tiga landasan utama. Tiga landasan utama itu apa? Seorang hamba, ini seorang hamba, dia mengenal Rabbnya. Yang pertama dia harus mengenal Rabbnya. Untuk mengenal Allah, yaitu ma'rifatullah, sampai tingkatan ma'rifat. Maka sebenarnya benar ya, kalau kita itu harus ya sampai ke tingkatan ma'rifat. Karena memang seperti itu Allah Subhanahu wa taala katakan, di mana tujuan diciptakannya seluruh alam yaitu untuk ma'rifatullah. Allah Subhanahu wa taala katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan menciptakan bumi seperti penciptaan terhadap langit. Berarti ada berapa lapis juga? 7. Yatanazzalul amru bainahum. Itu Allah yang mengatur. Yang berlaku adalah perintah Allah. Yatanazzalul amru bainahum. Yang berlaku adalah perintah Allah. Maknanya apa? Allah yang mengatur 7 lapis langit dan Allah yang mengatur 7 lapis bumi. Setelah itu Allah sebutkan ta'lilnya, ilahnya, yaitu apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengilmui, memakrifati siapa? Annallaha ala kulli syai'in qadir, kemahakuasaan Allah. Jadi ma'rifatullah. Ini diantara dalil wajibnya berilmu. Tujuan kita diciptakan, tujuan seluruh alam diciptakan untuk berilmu, untuk ma'rifatullah. Dan di akhir Allah katakan, wa anna Allaha bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala qad ahata kulla syai'in wa lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa? Siapa yang apa? Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya melingkupi atau ya, terlingkup segala sesuatu apapun. Maknanya bahwa seseorang walaupun dia sudah mengenal Allah pada batas ketinggian tertentu keilmuannya, maka ketahuilah keilmuan Allah masih lebih luas. Syahidnya adalah di ayat tersebut tujuan seluruh alam diciptakan adalah untuk apa? Ma'rifatullah. Tapi nggak ada istilah tahapannya, thariqah, haqiqah, kemudian ma'rifat. Ya? Kan mereka bilang syariat. Kemudian apa? Thariqah. Setelah syariat maka dia ikut thariqah. Ikutlah thariqah ini Tijaniyah, thariqah Naqsyabandiyah. Ya. Kemudian thariqah yang lain. Bahkan ada yang anak baru itu ada thariqah diskoiyah. Karena sambil zikir disko. Sahih itu. Kemudian setelah dia ikut thariqah itu pakai zikir tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang mereka katakan thariqah. Cara berzikir tertentu. Maka setelah itu sampailah dia di hakikat. Udah zikirnya itu sampai bolong-bolong ini, sampai dasar-dasar diri, itu sampai di hakikat. Nanti dikit-dikit lagi level musyid. Jadi dia yang akan buat suatu
perkumpulan suluk. Kalau di Sumatera sana itu dikatakan suluk, pakai kelambu di dalam gitu. Tarikan-tarikan Naksabandia seperti itu. Nah, sampai kalau udah musyiknya dia orang sudah sampai level hakim. Nah, kalau sebelum berikutnya level ma'rifat, maka nggak perlu lagi syariat. Padahal yang benar untuk sampai ke level ma'rifat, untuk mengenal seorang hamba mengenal Allah, yaitu dengan apa? Syariat. Mengamalkan syariat itulah tujuan sampai ma'rifat. Amalkan secara sempurna syariat. Ini salah, tidak ada nih. Tingkatan ini tidak ada. Yang dua itu tariqah, tidak ada. Tapi syariat sempurna dalam syariat, insya Allah sampai ke ma'rifat. Makanya kenapa? Yang wajib untuk kita ketahui yang kedua adalah apa? Arti syariat. Yang menyampaikan kita untuk mengenal Allah apa? Syariat. Dan siapa yang akan menjelaskan syariat ini? Rasul. Yang menjelaskan syariat ini Rasul. Ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat kepada hamba. Ingat, ini Islam, ini jalan menuju Allah. Seorang hamba kalau ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ini Islam. Jalan yang lurus. Tidak boleh belok-belok. Jalan kanan, jalan kiri. Jalan yang lurus ini, yaitu Al-Quran, petanya itu Islam, syariat Islam. Ini Al-Islam. Maka yang mengajarkannya kepada kita, yang menjelaskannya kepada kita, Islam untuk mengenal Allah, karena tidak ada cara lain untuk mengenal Allah kecuali dengan agama Islam. Tidak ada ajaran-ajaran lain yang bisa mengenalkanmu kepada penciptamu kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Islam, syariat. Inilah kenapa 3 hal ini wajib kita ketahui. Ma'rifatullah wajib. Kita wajib mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa Islam. Dan tidak akan ada yang bisa menjelaskan kepada kita Islam secara sempurna dan secara baik kecuali Rasul. Saling berkaitan. Mana tujuan utamanya tadi apa? Mengenal Allah. Karena pertama kali seorang hamba lahir dari rahim ibunya, dia dalam keadaan fitrah. Tahu maksud dari dalam keadaan fitrah itu apa? Dia berada di jalan yang lurus, Pak. Dia tahu bahwasanya dia harus berjalan lurus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi si anak ini dipengaruhi ada jalan ke kanan dan ke kiri. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajisani. Maka ayahnya lah, kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Pengaruh. Sebenarnya dia tahu jalan dia mau lurus, tapi ada penyuluh di ayahnya ibaratnya. Kalau ayah dia Majusi ngajaknya ke sini, ya udah jalan dia ke sini. Sampai nggak kira-kira ke Allah? Padahal tujuan kita, apakah tujuan kita untuk sampai kepada Allah? Ini pertanyaannya, apakah tujuan kita harus sampai ke ujung jalan? Itukah tujuan kita? Kata Syekh Albani, itu tidak akan pernah terjadi.
Karena yang bisa sampai ke ujung jalan hanya Rasulullah secara sempurna mengenal Allah. Tapi tujuan kita adalah mati di jalan yang lurus ini. Jalan panjang, Pak. Jalan menuju Allah, Pak, panjang. Dan penuh dengan rintangan. Penuh dengan rintangan, Pak? Penuh. Padahal jalan kita kayak pura-pura, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, kita kan jalan kayak pura-pura. Lihat dulu, ibadahmu gimana sih? Bisa nggak sampai ke ujung jalan? Bukanlah tujuan kita untuk sampai ke ujung jalan. Tapi tujuanmu agar kau mati di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap di jalan yang lurus. Ada nanti yang matinya di sini. Tingkatannya segitu. Sehingga nanti dilihat. Tapi dia di jalan yang lurus. Ada yang matinya nanti sampai ke sini. Dia belajar untuk mengenal Allah, hafal Al-Quran, hafal hadis. Sampai lagi ke sini. Bahkan para sahabat dia sampai ke ujung jalan mengenal Allah secara sempurna. Sangat satu orang person sangat. Tapi kalau keseluruhan sahabat masuk. Perorangan yang sahabat tidak. Perorangan sahabat pasti salah. Keseluruhan sahabat masuk. Bisa dipahami? Lihat aja jalan kita. Ini jalan kita pelan. Ibadahnya pelan. Belum lagi tersandung-sandung. Lewat-lewat. Ada nanti yang buka HP. Kepincut pengen lihat film ini tuh. Jalan ini. Ini penyuruh di sebelah kanan. Sini gitu. Jalan ke sini. Besok tobat balik lagi ke dasar. Coba ibadah lagi, bangun lagi. Jangan lagi belok ke kanan. Tobat lagi, istighfar balik lagi ke dasar. Gitu terus kan? Semoga aja matinya pas di sini. Kalau matinya pas di sini, berarti Pak, matinya tidak di jalan yang lurus. Nah, kalau udah tersesat terlalu jauh, bola dan ba'ida, tersesat terlalu jauh, nggak mungkin lagi balik ke jalan yang lurus. Nggak mungkin. Kenapa? Umur dia waktunya tinggal 3 menit lagi. Contohnya orang yang tersesat jauh. Kita dari sini start menuju Monas. Jam 8 sebetulnya. Jam 8 harus sudah sampai di Monas. Orang arah Monas semua jalan. Dia arahnya ke Cikarang. Ke Karawang udah sampai di mana? Contohnya Karawang udah sampai. Ditelepon dari Monas. Antum mau di mana? Ini apa ya? Oh ini Karawang. Terlalu jauh kita tersesat bro. Ini udah jam 10. Udah jam 8. Gak mungkin lagi bisa balik. Susah. Kecuali ada buruk. Makanya itulah ibarat orang yang tersesat sudah tersesat terlalu jauh. Hati-hati, jangan sampai tersesat terlalu jauh. Matinya dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dan kematian dalam keadaan su'ul khatimah paling yang membuat seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang paling berperan atau yang paling berpengaruh membuat seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah adalah dosa-dosa tersembunyi. Dosa-dosa apa? Dia kalau di khalayak begini, Masya Allah. Tapi kalau dia sendirian, buat dosa terus. Nah ini paling mudah nih orang nanti matinya mati su'ul khatimah seperti ini. Dan tahu nggak di zaman sekarang ini, dosa tersembunyi paling mudah dilakukan dengan HP.
dia yang takut. Pas lagi pegang apa matinya itu soal hal. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Takutlah kepada perkara tersebut. Sebelum buka mati kayak gini, ya Allah. Pada orang tahunya pecian, Pak Haji di luar, Pak Ustadz, matinya suul. Alhamdulillah, assalamualaikum. Nah inilah dia Pak, 3 landasan utama. Makanya kenapa dikatakan 3 landasan utama? Karena ketiga-tiganya ini nggak bisa kita untuk mengenal Allah. Nggak bisa kalau tidak tanpa Islam. Nggak bisa kalau tidak dengan penjelasan dari Nabi. Nah ini landasan paling bagus. Nah, bab yang kedua, asluddin wa qa'idatuhu. Kita enggak berapa lagi? 1 jam lagi? Itu dong. Serius? Oh, itu 19 ya. Baik. Nah, yang dimaksud dengan asluddin ya fondasi agamanya, fondasi Islam. Ya, fondasi Islam. Dan fondasi Islam ini, ya tentunya dengan Islam itulah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahi Islam. Ada yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Maka dia ada 2 fondasinya. Ada berapa 2 fondasinya? Ada berapa fondasinya? 2. Yang merupakan konsekuensi atau makna dari la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Karena Islam ini secara keseluruhan adalah bentuk makmum atau konsekuensi dari la ilaha illallah. Islam. Agama Islam ini secara keseluruhan adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Penjabaran dari la ilaha illallah. Paham maksudnya Pak? La ilaha illallah dari kalimat la ilaha illallah inilah dia Islam secara keseluruhan. Paham maksudnya? Jadi syariat-syariat yang ada di dalam agama Islam kita itu merujuknya ke kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk penetapan yang berhak diibadahi satu-satunya hanya Allah dan peniadaan sesembahan selain Allah. Makanya kenapa semua Rasul dakwahnya apa? La ilaha illallah, dakwah Islam, dakwah tauhid. Syariatnya berbeda-beda. Nah ini kita hapus ya. Mana hapusnya? Nah, la ilaha illallah, la Islam, syariatnya Nabi Muhammad ini contohnya, syariatnya Nabi Muhammad, Islamnya Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Semua itu merujuk ke la ilaha illallah, namun syariatnya berbeda-beda. Apa? Syariatnya berbeda-beda. Nabi Ibrahim yang dia dakwahkan adalah agar menerapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apa? Syariatnya, isi dari rincian-rincian amaliyah kesehariannya, tapi merujuk semuanya ke kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami? Anak mati masih kayak bengong-bengong. Ini aja tuh, salah pemahaman sesat. Iya, kalau itu salah pemahaman sesat tuh. Dakwahnya para Rasul adalah dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah, syariatnya berbeda-beda.
Makanya kalau contoh yang kita katakan berbeda-beda, ya harta ghanimah yang paling mudah. Harta ghanimah. Kalau Nabi SAW harta ghanimah dibagikan. Kalau Nabi Musa alaihissalam, datang api dari langit. Nah, ketika Allah perintahkan harta ghanimah bagikan, seperlimanya buat Nabi. Mereka mau nggak taat sama perintah Allah untuk melaksanakan syariat ini? Itu intinya, ketaatan kepada Allah. Tidak Allah katakan kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, kumpulkan semua harta ghanimah dan nanti akan dilahap oleh api. Mau nggak mereka taat kepada Allah ketika Allah buat peraturan ini? Paham nggak? Seperti contohnya Istiqlal punya peraturan tersendiri, Ad-Dhahabi punya peraturan tersendiri. Ya. Tapi tujuan utamanya dakwah, untuk berdakwah di atas manhaj. Walaupun kalau Istiqlal Al-Zahabi, memang harus ikut agama yang ini, syariatnya syariat Islam. Bisa dipahami? Begitulah. Untuk agama Islam atau agama yang diajarkan oleh Nabi SAW, kaedahnya atau fondasinya ada dua. Agama Islam tadi kaedahnya. Yang pertama, al-amru bi ibadatillahi wahdah. La syarika. والتحريم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. Panjang ya? Singkatnya apa? Perintah beribadah kepada Allah satu-satunya. Perintah beribadah kepada Allah satu-satunya. Makanya inti dari Islam, agama Islam itu intinya yang pertama adalah keseluruhannya perintah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Adapun kaidah yang kedua, inti dari agama Islam yang lain adalah apa? Al-indaru asyirki fi ibadatillah. Peringatan dari berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Jadi kalau di atas perintah ibadah, di bawah kaidah yang kedua apa? Peringatan dari kesyirikan. So sama enggak? La ilaha. Ini kan rukun la ilaha illallah, rukunnya ada berapa? Rukunnya ada dua. An-nafyu wal isbat, meniadakan seluruh sesembahan yang hak selain Allah dan menetapkan sesembahan yang hak hanya Allah. Ini an-nafyunya, la ilaha. La ilaha itu an-nafyunya, meniadakan seluruh sesembahan yang hak. Makanya la ma'budu bihaqqin, itu maknanya. Tidak ada sesembahan yang hak diadakan. Illallah, tetapkan hanya Allah. Jadi ini dia, ini al-isbat. Penjabaran dari illallah ini, penjabaran dari la ilaha ini, al-indaru an-syirki fi ibadatillah wa taghiru fi dhalik wal mu'adatu fi wa takfiru man fa'ala. Nanti enggak sampai, cukup lagi nulis. Artinya apa yang pertama? Perintah beribadah
kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa tahridu ala dzalik. Maka dalam Islam juga apa? Motivasi, mengajak untuk beribadah, untuk perintah beribadah kepada Allah. Jadi mengajak itu. Perintah ibadah ini inti dari agama Islam adalah di dalamnya ada perintah untuk beribadah. Kemudian apa? Motivasi agar kita melaksanakan ibadah. Di sini dalam Islam begitu. Lihat syariat Al-Quran, hadis, isinya apa? Perintah beribadah. Terus motivasi untuk kita agar beribadah. Isinya yang lain apa lagi? Wal mu'alatu fi, loyal terhadap ibadah. Loyalitas kita, kecintaan kita dibangunnya atas apa? Ibadah kepada Allah. Jadi yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita harus cinta beribadah kepada Allah. Terus apa? Wa takfiru man taraka, mengkafirkan orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah satu-satunya. Sedangkan kaidah atau fondasi yang kedua dari agama Islam ini al-inzaru an syirki fi ibadah. Peringatan berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Jadi lihat aja isinya peringatan, jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Semua peringatan banyak dalam syariat Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, isinya adalah jangan berbuat syirik. Wa taghlidu fi dzalik, keras terhadap kesyirikan itu. Tegas. Jadi nggak bisa kita loyo, harus keras, taklid. Wal mu'adatu fi. Kemudian apa? Barometer permusuhan adalah kesyirikan. Berbuat syirik musuh. Walaupun dia ayah, walaupun dia kakak, walaupun dia adik, walaupun dia anak, musuh. Standarnya permusuhan adalah syirik. Wal mu'adatu fi. Wa takfiru man fa'ala, dan mengkafirkan yang melakukannya. Orang yang melakukan kesyirikan kafir. Itu nggak keseluruhan isi dari Al-Quran, dari agama Islam. Berporos kedua hal. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Peringatan dari kesyirikan. Yaitu konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Selesai ya, bab yang kedua. Bab ketiga insya Allah nanti syarat dari kalimat. Makanya bapak-bapak, loyal itu al-bara', al-wala' wal-bara'. Wala' kita dibangun di atas ibadah, bara' kita terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bara', berlepas diri. Kecintaan kita kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya. Makanya bahasa kerennya mualah, loyal itu apa? Ngefans, Pak. Jangan pernah ngefans sama Ronaldo, Neymar, Messi. Ini yang berbuat syirik. Kalau yang berbuat syirik maka apa? Musuh. Sudah pernah Anda katakan di sini, antum kira-kira terima enggak orang yang menghina ibumu, mencaci maki ibumu, dia dicaci maki ibumu, hina ibumu, terus tapi dia jago main bola. Wah, keren juga dia main bola ya. Pakai dulu namanya, tulis di sini. Atau saat antum main bola, wah tendangan ini, gitu, antum sebutin namanya. Padahal orang ini suka mencela ibumu, menghina ibumu. Mau enggak? Ada di sini yang mau? Kenapa banyak kaum muslimin sekarang pakai baju-baju orang-orang yang menghina Allah, mencaci Allah, merendahkan Allah, menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan keji? Musuh ikhwan. Musuhnya Allah, musuh. Makanya banyak orang yang udah ngaji kok nggak ngerti masalah wala wal bara.
nendang tendangan Ronaldo, katanya. Allahu Akbar, jangan sampai terucap itu dari lidah. Main bola aja. Olahraga aja. Gak usah pakai nama-nama orang kafir di situ. Hah? Baik, khair insyaallah. Tendangannya pakai nama Ustaz. Nah, olahraga, enggak masalah olahraga. Ada pertanyaan? Enggak ada. Gimana? Ada dulu. Ada dulu ya, bentar. Contoh. Setelah belajar terkait dengan fondasi agama Islam, kemudian di situ kita mengenal kata-kata mengkafirkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan jangan mudah mengkafirkan orang lain. Berarti di situ ada orang Islam yang melaksanakan kesyirikan. Orang Islam yang beragama Islam melakukan kesyirikan. Yang kedua memang non Islam, dan jelas tak begitu. Mohon penjelasannya terkait dengan jangan mudah mengkafirkan. Nah, setelah bicara mengkafirkan, kemudian permusuhan. Ustaz berkali-kali menegaskan permusuhan. Mohon penjelasannya. Kalau terkait permusuhan biasanya gesekan, misalnya kata-kata penuh dengan perlawanan. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kata-kata permusuhan ini terhadap orang kafir? Khawatir pulang dari sini tetangga kami non-muslim, nanti harus dilarang harus dimusuhi kan gitu. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan jangan mudah mengkafirkan. Kita di sini tegas banget terus melakukan mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan. Yang keduanya terkait dengan bentuk permusuhan kita minimal yang kita lakukan, jangan sampai malah melanggar sesuatu yang tidak diharapkan. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini sebenarnya nanti babnya bab kelima. Bab keempat tentang pembatal keislaman. Di situ nanti akan kita jelaskan secara panjang lebar tentang pembatal keislaman. Ya. Baik, namun tetapi Anda akan sebutkan sekilas bahwa bahasa jangan mudah mengkafirkan adalah kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin yang secara jelas, terang benderang dia mengucapkan syahadat. Maka ketika kita melihat dia melakukan kesyirikan, perbuatan kesyirikan, nah berarti kan ada kontradiksi nih. Dia mengucapkan syahadat, tapi kok berbuat kesyirikan. Ada apa? Jangan-jangan dia nggak ngerti kalau ini kesyirikan. Masih ada rancu. Ya. Kenapa dia berbuat kesyirikan? Bukannya dia muslim, harusnya muslim tidak berbuat syirik. Masih ada kerancuan. Makanya kita nggak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan. Berbeda dengan orang yang sudah mengikrarkan dirinya bukan muslim, maka nggak boleh keraguan di situ untuk mengkafirkan. Nah, ini pembatal keislaman yang ketiga. Pembatal keislaman yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu mengkafirkan mereka. Maka ini juga membatalkan keislaman. Karena sudah jelas Allah mengkafirkan mereka, Rasulullah SAW mengkafirkan mereka, maka kita juga harus mengkafirkan mereka tanpa ragu. Tapi seorang muslim, nah nggak boleh sembarangan. Seorang muslim apa? Tidak boleh, harus terang dulu. Sebagaimana dia terang masuk Islamnya, maka mengeluarkannya pun harus terang. Ini saya buat perumpamaan Pak yang memudahkan pemahaman. Ini contohnya bapak-bapak ini semua karyawan sebuah perusahaan. Tertulis peraturan, barang siapa yang mencuri dikeluarkan. Ya? Dikeluarkan dari perusahaan. Bapak melihat teman bapak curi, apakah bapak bisa ngeluarin dia dari perusahaan? Hah?
Peraturan jelas. Siapa yang mencuri dikeluarkan dari perusahaan. Bapak melihat teman bapak mencuri. Apakah bapak bisa mengeluarkan dia dari perusahaan? Sesama karyawan jangan saling mengeluarkan. Itu kaidah yang Anda buat. Untuk tadi memudahkan apa? Pemahaman kita tadi. Yang bisa mengeluarkan karyawan tadi siapa? Pemilik perusahaan. Tentunya nanti dikembalikan dia siapa? Ini yang mencuri tadi. Ditanya dulu dia, di sidang dulu dia. Diinterogasi dulu kenapa dia mencuri. Bisa nggak ternyata nggak dikeluarkan? Bisa, ternyata setelah ketahuan sebab dia mencuri, dia kepepet banget, istrinya lagi melahirkan, gak ada lagi apa semua bahasanya. Atau dia nggak tahu kalau itu adalah bagian dari mencuri. Saya benar-benar nggak tahu Pak kalau itu bagian mencuri. Bisa jadi nggak dikeluarkan kan? Tapi ancamannya jelas, peraturannya jelas. Makanya menghukumi perbuatan berbeda dengan menghukumi pelaku. Oleh karena itu Syekh Utsaimin mengatakan kafir mengkafirkan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang paling paham tentang Allah dan Rasulnya? Para ulama. Kita nggak bisa bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kembalikan kepada para ulama. Karena pemilik syariat ini siapa? Allah. Dan yang paling takut kepada Allah siapa? Para ulama. Yang paling bisa menjelaskan tentang Allah kepada kita, syariatnya Allah kepada kita siapa? Para ulama. Saya tidak punya hak, bapak-bapak punya hak. Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab beliau tentang menjelaskan syarat nawaqidil Islam. Syarat nawaqidil Islam itu nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada 10 pembatal keislaman. Nah, saya tanya, antara bapak-bapak yang sudah hafal 10. Yang 10 aja belum hafal mau ngafirin orang. Ngeluarin orang dari Islam. Syekh Shalih Fauzan sebutkan selain yang 10 ini ada ulama lain yang menyebutkan pembatal keislaman ada 400. Yang 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah yang paling sering manusia terjatuh ke dalamnya, yang paling berbahaya. Pembatal keislaman yang lain masih banyak yang tidak sampai tingkatannya sampai ke yang 10 poin. Di dalam kitab kita ini nanti ada pembatal keislaman. Apa ya? Jadi lantas kenapa Ustaz nanti kita membahas pembatal keislaman? Poin pertama ataupun tujuan utama adalah agar kita jangan sampai terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Ini tujuan utama. Bukan untuk membatal-batal keislaman seorang muslim. Karena memang orang-orang radikal, teroris tersebut yang ngebom, menghalalkan darah kaum muslimin, banyak di antara mereka yang salah memahami pembatal keislaman ini. Karena ketika mereka memahaminya tidak dengan penjelasan para ulama, tidak terperinci. Dibaca buku kecil kayak gini, udah dia hukumi langsung ke orang-orang. Bisa dipahami ya? Jadi bahasa jangan mudah mengkafir-kafirkan, yaitu tadi sesama muslim. Tapi kalau suka kepada orang yang bukan muslim, harus wajib tanpa ragu dia kafir. Kafir atau tidak? Kafir. Ronaldo kafir atau tidak? Kafir. Jelas tanpa keraguan. Messi kafir atau tidak? Kafir. Kalaupun ada orang yang punya jasa yang sangat besar kepada Islam, siapa yang paling punya jasa paling besar kepada Islam? Orang kafir. Hah? Siapa? Siapa satu orang katakan? Anak kasih dia. Ini tadi lupa nih, masya Allah.
Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib masa Ronaldo? Nih, betul. Karena dia membela dakwahnya Rasulullah. Ini orang kafir. Orang kafir atau tidak? Kafir. Nggak boleh ragu. Masuk sholat. Baik, sedikit lagi ya. Sedikit saja di sini. Yang kedua tadi, apa tadi pertanyaan itu? Ingat, permusuhan tapi tidak boleh menzolimi. Musuh. Dan tingkatan musuh kita itu berbeda-beda. Ada musuh yang dia memiliki jaminan, ini musuh, tapi dijamin. Ada musuh yang dia punya kesepakatan, ini musuh, tapi punya kesepakatan. Kalau musuh yang punya jaminan, ini disebut dengan kafir dzimmi, punya jaminan. Dia bayar jaminan dirinya, sehingga dia aman di tengah-tengah kaum muslim. Tapi musuh ini, musuh yang punya kesepakatan, kafir muahad namanya. Dia datang dari negeri kufar yang berselisih dengan kaum muslimin, yaitu yang halal darah mereka untuk diperangi, tapi dia bayar untuk datang. Atau ada seorang muslim di negeri tersebut yang menjamin dia, datang aja, ana jamin ente, datang. Maka ini punya kesepakatan muahad. Baru ada kafir harbi. Nah ini baru boleh ente smash. Ente smash belum boleh. Yang dua tadi tidak boleh. Diancam. Kenapa tidak boleh? Karena punya tadi kesepakatan, perjanjian. Dan orang-orang Islam, kaum muslimin sangat benar-benar menepati janji. Kesepakatan seorang muslim tidak boleh sampai dia langgar kesepakatan. Bahkan orang-orang yang melanggar kesepakatan, di antara ciri-ciri munafik. Kata Rasulullah SAW, wa idza ahada ghadara. Jika dia bersepakat, dia langgar. Jadi tinggal kita lihat. Tapi itu musuh semua, musuh yang dijamin, musuh yang punya kesepakatan, musuh yang harus di-smash. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh. Perangi orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Tapi kalau dia ngasih jaminan, bayar jizyah, maka jamin. Dia minta jaminan dengan kesepakatan di antara kaum muslimin, ya udah jamin. Bahkan barang siapa yang membunuh zimmi, kata Rasulullah SAW, man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak mencium bau surga. Karena dijamin dalam Islam. Tapi dia musuh. Nah, kenapa ada musuh yang dijamin? Ini menunjukkan kasih sayangnya kaum muslim. Islam ini adalah agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Makna rahmatan lil alamin bukan berarti kita ikut-ikutan ibadah sama mereka. Ya, yang disuruhkan oleh orang-orang liberal, rahmatan lil alamin. Tapi apa? Kita bareng ikut sama ibadah mereka. Ini salah memahaminya. Gak ada satu agama pun di muka bumi ini ketika mereka berpuasa, agama yang lain bebas melaksanakan ibadahnya. Tapi tadi dengan jaminan. Selain yang lainnya itu apa? Ditindas, disiksa. Kaum muslimin disiksa. Kalau udah minoritas, disiksa. Nah, bisa dipahami makna permusuhan itu? Bisa dipahami, Pak? Musuh itu bukan berarti harus langsung di-smash, Pak. Bukan berarti kalau udah papasan di jalan langsung ditendang, dizolimi. Dia punya jaminan tadi, dibayar jaminan. Nah, ya, saya juga sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Jadi gimana nih saya apa? Tadi yang bertanya aja nih, buat yang bertanya ya. Baik, ini yang bertanya. Mungkin pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang. Buat yang bertanya tadi sama yang menjawab.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.